Halo, selamat sore pemirsa. Sinyal politik makin banyak beredar saat pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Ada terselip momen langka di Istana Presiden. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan disebut tak direncanakan, tapi isu politik tak pelak berkembang. Adakah ini awal dari persandingan Prabowo dan Puan Maharani untuk pemilu Presiden 2024? Atau ada makna lain yang tersirat? Kami akan membahasnya di Kabar Petang kali ini bersama saya, Ken Anang. Keamanan di wilayah Intan Jaya, Papua berangsur kondusif. Aktivitas masyarakat kembali normal pasca kontak tembak senjata yang menewaskan anggota kelompok kriminal bersenjata. Longsor menutupi badan jalan di Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Akibatnya jalur transprovinsi yang menghubungkan Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat lumpuh. Banjir hingga kini masih menggenangi pemukiman warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Evakuasi terhadap warga terus dilakukan, terutama evakuasi terhadap anak-anak dan juga wanita. Korban banjir di Sekadau melahirkan di perahu karet milik Marinir Lamtamal 12 Pontianak. Sang ibu melahirkan saat dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir ke puskesmas terdekat. Guru bersama murid sekolah pendidikan anak usia dini Anyelir di Kota Tangerang, Banten dikabarkan diusir dari tempat belajar. Hal itu diduga karena tak mampu membayar uang sewa kepada ketua RW setempat. Pernyataan anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan yang mengatakan penegak hukum tidak seharusnya menjadi target OTT dalam pengusutan kasus korupsi mendapat kritik tajam. Informasinya sesaat lagi untuk Anda. Pernyataan anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan menjadi sasaran kritik tajam. Arteria menyebut aparat penegak hukum tidak seharusnya menjadi target operasi tangkap tangan dalam pengusutan kasus korupsi. Pertama kejuaraan dunia Superbike di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat harus ditunda setelah hujan deras turun menjelang start. Semua mata tertuju pada persaingan sengit dua pembalap, Toprak Razgatlioglu yang tengah memimpin klasemen dan Jonathan Rea pemegang rekor 6 gelar juara dunia secara beruntun. Sirkuit internasional Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat untuk menyaksikan kejuaraan World Superbike Championship yang berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat menjadi berkah tersendiri bagi penjajah makanan di depan jalur utama sirkuit dan di Bazar Mandalika. Setiap harinya para pedagang ini meraup untung berlipat dari para pengunjung. PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan disebut tak direncanakan, tapi isu politik tak pelak berkembang. Kami akan hadirkan informasi dan dialog selengkapnya usai jeda pemirsa di Kabar Petang. Gerak-gerik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Prabowo Subianto di tengah kian hangatnya suhu politik menuju Pesta Rakyat 2024 kian menarik diikuti. Jelang pelantikan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, Megawati, Prabowo, dan Puan Maharani bertemu dan duduk bersama di satu ruangan di istana. Pertemuan ini pun memicu spekulasi dan analisis seputar duet Prabowo dan Puan di Pilpres mendatang. Pemirsa, malam ini akan dilaksanakan One Pride MMA Fight Night 53 Fight of Warriors. Bagaimana persiapannya? Kita akan bergabung bersama dengan reporter TV One Imran Tajudin. Pemirsa, belakangan ini mungkin Anda mendengar kabar soal seorang pria bernama Yana yang hilang secara misterius di Sumedang, Jawa Barat. Penelusuran jejak Yana pun punya cerita tersendiri yang membuat heboh. Seperti apa ceritanya? Berikut kami hadirkan untuk Anda. Para pecinta film Harry Potter akan ada tayangan spesial 20 tahun Harry Potter. Sesaat lagi kami hadirkan informasinya. Kabar gembira bagi para fans film Harry Potter. Informasi tadi pemirsa mengakhiri jumpa kita dalam Kabar Petang kali ini. Sesaat lagi Caca Anissa akan hadir untuk Anda dalam program Apa Kabar Indonesia Malam. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda melalui laman tvOneNews.com dan juga terapkan terus protokol kesehatan, gunakan masker dan juga segera vaksin. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.